Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para santri yang saya hormati, baik putra maupun putri, marilah kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan membahas kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Imam Adz-Dzahabi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dosa besar yang ke-16 dengan subpembahasan orang yang tidak menyayangi orang lain maka tidak akan disayangi oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil hadis, dan dalam hadis aidan pula, man, adapun orang la yarham yang tidak menyayangi siapa orang, la yurham maka tidak disayangi siapa orang. La yarhamu tidak menyayangi Allah siapa Allah, man pada orang, la yarhamu yang tidak menyayangi siapa orang, an-nasah pada manusia. Di sini Rasulullah menyatakan wa fil hadisi aidha. Dan di dalam hadis Rasulullah bersabda man la yarhamu la yurham. Man la yarham la yurham. Kata Rasulullah, orang yang tidak menyayangi orang lain maka dia tidak disayangi oleh Allah. Kemudian berikutnya secara tegas, la yarhamullah man lam yarhamun nas. Allah tidak menyayangi orang yang tidak menyayangi manusia. Jadi kalau ketua pondok tidak menyayangi anggota pondok maka tidak akan disayangi oleh Allah. Ketika orang tua tidak menyayangi anaknya maka tidak disayangi oleh Allah. Ketika pemimpin tidak menyayangi rakyatnya maka tidak disayangi oleh Allah. Kalau dibalik bagaimana? Kalau orang itu menyayangi orang lain maka dia akan disayangi oleh Allah. Seorang guru yang menyayangi siswanya maka disayangi oleh Allah. Kemudian orang tua yang menyayangi anaknya maka akan disayangi oleh Allah. Seorang pemimpin baik tingkat kecil, pemimpin dalam keluarga, pemimpin dalam RT, pemimpin dalam desa, atau pemimpin secara umum di dalam organisasi, ketika dia menyayangi apa yang dia pimpin, rakyat yang dia pimpin, anggota dia pimpin, maka Allah akan menyayangi dia. Apa yang maksud dengan menyayangi di sini? Itu yang pertama, dia itu bersikap adil. Dia menjalani aturan secara konsisten. Dia itu melaksanakan amanah dengan sempurna sesuai dengan standar operasional. Kemudian setelah itu, siapa yang berhak mendapatkan haknya maka diberikan haknya. Begitu siapa yang berhak mendapatkan hukuman, dia diberi hukuman, siapapun yang salah. Itu yang namanya menyayangi. Kemudian tahap yang kedua, dia berusaha bagaimana yang di bawah tanggung jawab dia itu merasa aman, merasa tentram. Karena apa? Karena sampean itu melindungi dari segala hal yang akan mengganggu kepada rakyatnya itu. Kalau dia seorang pemimpin kepala desa, bagaimanapun penduduk desa itu merasa aman, maka akan dilindungi dari segala hal yang mengancam penduduk desa itu. Dari misalnya dari kriminal, dari penjahat, atau dari ancaman-ancaman ekonomi. Kemudian yang ketiga apa? Hatinya sendiri itu betul cinta. Yang dipikirkan bagaimana dia itu, anak rakyatnya itu senang dan bahagia. Dia bahagia dengan kebahagiaan rakyatnya. Itu namanya menyayangi orang lain. Lebih dari itu, dia mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Artinya apa? Kalau dirinya senang untuk dirinya kaya,
berarti orang lain ingin kaya. Kalau dirinya senang, kalau dirinya sehat, maka ingin orang lain itu sehat. Kalau dirinya senang, kalau dirinya itu mendapat kedudukan yang tinggi, maka juga ingin senang kalau orang lain mendapat kedudukan yang tinggi. Itu yang disebut namanya menyayangi orang lain. Kalau sudah begitu, apa balasannya? Maka akan disayangi oleh Allah. Apa kalau disayangi oleh Allah? Maka dia itu, Allah akan selalu menurunkan rahmat kepada dia. Kalau diberikan rahmat oleh Allah, apa yang terjadi? Maka diberikan hatinya tenang, hatinya tentram, badannya sehat, rizki itu oleh Allah dipermudah. Bahkan kalau dia itu mendapat rezeki dari jalan yang tidak terduga, setiap ada kesulitan diberikan jalan keluar. Dan lebih dari itu, senang beribadah kepada Allah, baik ibadah mahdoh maupun ibadah ghairu mahdoh, atau ibadah yang sifatnya hablillah, yang berhubungan langsung dengan Allah, ibadah-ibadah ritual, atau ibadah-ibadah ghairu mahdoh, ibadah sosial, baik berkenaan dengan sesama manusia, sesama muslimnya, sesama bangsa dan negara. Tetapi ketika dia itu tidak menyayangi, dia bersikap sewenang-wenang kepada orang lain, dia hanya memikirkan kekayaan dirinya sendiri, bahkan rela memfitnah satu sama lain, rela mengadu domba satu sama lain, bahkan dia itu kalau perlu dia itu menyakitin rakyatnya, maka akibatnya apa? Maka Allah tidak akan menyayangi dia. Dia bisa terjadi nanti itu secara zahir dia itu akan mendapatkan kenikmatan di dunia, dia mendapatkan kekuasaan, mendapatkan harta, mendapat dukungan. Tapi setelah meninggal, dia akan mendapatkan azab dari Allah, azab yang sangat pedih. Dan kadang-kadang azabnya itu tidak diberikan di akhirat, tapi diberikan di dunia juga sebagai persekot. Maka berakhir misalnya dia itu berakhir dengan kena tangkap OTT istilahnya, kena masalah korupsi sehingga masuk penjara seumur hidup, kekayaannya diambil dan sebagainya. Itu apa? Karena dia tidak disayangi oleh Allah, karena tidak menyayangi yang lain. Artinya apa? Ketika dia berbuat zalim dan menipu rakyatnya, maka dia jangan bahagia. Mungkin dia bisa menipu rakyatnya, karena rakyatnya lemah, karena tidak berdaya. Dia punya perangkat kekuasaan, tapi ingat, di atas dia ada Allah. Allah Maha Kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Maka nanti akan diberikan bonus seperti yang diberikan kepada orang-orang yang zalim. Na'udzubillah. Maka karena itu nantinya kalau umpamanya santri saya ternyata oleh Allah diberikan jabatan baik di tingkat RT, RW, kabupaten, hanya jadi bupati, jadi gubernur dan seterusnya, maka berbuat adillah, maka berusaha menyayangi rakyatnya sehingga nanti akan disayangi oleh Allah, sehingga mendapatkan rahmat dari Allah. Semoga yang hadir baik laki maupun perempuan, para santri ini oleh Allah diberikan jabatan yang tinggi, diberikan kedudukan yang tinggi, tapi sultanan nasira, kekuasaan yang dapat menegakkan kebenaran dan keadilan, yang saling mencintai, pemimpin mencintai rakyat, rakyat mencintai pemimpin. Amin ya rabbal alamin. Waqala, dan bersabda siapa Nabi? Al-imamu, adapun imam, al-adilu, yang adil, yudillu, memberikan naunganhu kepada imam adil, Allah, siapa Allah, fi dhillihi, di dalam naungan Allah, yauma la dillah, yauma la dillah, pada hari tidak ada naungan illa dhilluhu, kecuali naungan Allah. Ini hadis yang panjang ya, potongan hadis yang panjang. Rasulullah menyatakan, wa qala al-imamul adil yudilluhu Allah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Imam yang adil nanti di padang mahsyar ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah, maka diberikan naungan. Jadi orang yang adil akan diberikan naungan di padang mahsyar ketika pada waktu tidak naungan kecuali naungan Allah.
Jadi lengkapnya begini di hadis yang lain itu, nanti setelah hari kiamat tiba itu hujan air mani selama 41 hari. Nah setelah itu orang itu bangkit. Nah wajahnya sesuai dengan amal perbuatannya di dunia. Kalau amal perbuatannya kayak santri-santri mengenal Al-Quran ini, pintar ngaji, berjamaahnya aktif, tidak pacaran, tidak mencuri, jujur, maka nanti bangkit dengan wajah yang berseri, bersinar, warron muhajjalin. Tetapi kalau dia itu di dunia itu banyak beramal jahat, maka wajahnya muswaddah, gelap wajahnya, hitam. Ya, kalau sekarang banyak yang hitam juga, gitu. Tapi lain hitamnya, gelap, mengerikan pada waktu itu. Nah, setelah itu apa? Kemudian ada matahari, ada api yang di barat itu meniup ke timur, yang timur meniup ke barat. Apa yang terjadi? Maka orang kalfarosil mabsus, orang itu berlari-lari. Oh, atlambusan tidak ada yang matura gitu. Kalfarosil mabsus, kayak kupu-kupu yang sedang berterbangan banyak itu. Apa yang terjadi? Terkumpullah satu tempat yang disebut namanya Padang Mahsyar. Padang Mahsyar itu adalah tempat yang sangat panas, yang digambarkan itu matahari kurang 1 cengkang, kemudian tanahnya terdiri dari tembaga dan telanjang bulat dan tidak pakai alas kaki. Orang jerit-jerit semua kepanasan. Orang pada bingung. Dia bingung kenapa kepanasan. Lalu dia minta syafaat kepada nabi-nabi. Yang pertama datangkan pada Nabi Adam. Ya Adam, wahai Nabi Adam, engkau adalah bapak yang pertama. Maka selamatkanlah kami, selamatkanlah kami. Apa Nabi Adam? Sendiri-sendiri. Nafsi-nafsi. Saya pernah, sekarang ini Allah sedang murka yang tidak pernah murka seperti hari ini. Saya malu kepada Allah karena saya berbuat dosa. Dulu saya dilarang makan sebuah buah di sorga, namun saya melanggar, maka saya malu. Akhirnya tidak memberikan syafaat. Lalu datang pada Nabi Nuh, wahai Nuh, selamatkanlah kami, selamatkanlah kami. Angkitna, angkitna. Apa kata Nabi Nuh? Nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Sekarang Allah sedang marah yang tidak pernah marah seperti hari ini. Saya pernah melanggar dulu. Apa kata Nabi Nuh? Saya minta kepada Allah supaya anak saya yang melanggar itu diakui sebagai anak saya. Padahal ternyata dia tidak beriman. Saya malu kepada Allah. Akhirnya apa? Tidak bisa. Kemudian datang kepada Nabi Isa. Begitupun Nabi Isa tidak menyelamatkan. Nah setelah terakhir, malaikat Jibril itu membangunkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu begitu bangkit langsung, umati, umati, umati. Bagaimana umatku, bagaimana umatku. Lalu malaikat Jibril menyampaikan, umatmu seperti umat yang lain dalam keadaan panas. Lalu Nabi Muhammad itu bersujud di depan Allah. Dia bersujud. Setelah bersujud dia itu lalu oleh Allah bilang, bangunlah dan syafi' tu syafa' sal tu'tah. Wahai Muhammad, persilahkan kamu memberikan syafaat, maka kamu akan diterima syafaatnya. Wahai Muhammad, persilahkan kau minta, maka akan kuterima permintaanmu. Lalu Nabi Muhammad itu membuka sorbanya, lalu dikibarkan sorbanya. Orang-orang yang diaku umatnya langsung pada waktu itu sudah tidak panas lagi. Ya. Paham ini? Ini proses Padang Mahsyar. Ini orang yang biasa, tetapi imam yang adil itu sejak awal itu sudah tidak panas. Sejak awal sudah tidak panas. Orang pada kepanasan, ya tidak panas. Jadi orang imam adil, kalau sampai jadi kepala desa adil, nanti itu oleh Allah akan diberikan balasan. Di pada masa orang semuanya panas, sudah nggak kuat, kamu tenang-tenang aja. Wah, kayak pakai AC aja, orang pada panas, sampean gede biasa. Kenapa? Termasuk sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yaumala dillah. Di antaranya apa? Imamun adil. Imamun adil. Imam yang adil. Nah, sampai jangan, kalau saya tidak pernah jadi pemimpin, gimana? Ya, jangan khawatir, ada 7. Di antaranya apa? Syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang masa hidupnya beribadah kepada Allah. Nah, paling potensial nih, santri-santri ini, baik santri putra maupun santri putri, kan hidupnya beribadah. Terutama yang tahfidz ini, mulai bangun sampai tidur lagi kerjanya ibadah. Sebelum subuh sudah bangun tahajud, kemudian sholat subuh, kemudian adzan subuh, sholat qobliyah, sambil zikiran, kemudian sholat
jamaah, salat jamaah, zikir lagi. Setelah zikir apa? Ngaji kitab. Setelah ngaji kitab apa lagi? Kemudian baca ngaji Quran. Setelah ngaji Quran apa? Mandi-mandi masuk sekolah. Setelah sekolah nanti berjamaah. Setelah berjamaah zikir. Setelah zikir makan. Istirahat, tidur sedikit. Kalau yang tidur, kemudian salat asar. Salat asar berjamaah. Salat berjamaah ngaji kitab. Kemudian masuk diniyah. Menjelang maghrib mandi-mandi masuk maghrib. Setelah maghrib salat berjamaah. Setelah berjamaah apa? Zikir. Zikir ngaji Quran. Setelah ngaji Quran apa lagi? Salat Isya. Salat Isya berjamaah. Setelah berjamaah apa? Zikir lagi. Zikir. Kemudian ngaji kitab lagi. Setelah ngaji kitab, makan-makan, jam belajar. Jam belajar tidur. Waktu tidur apa? Niat saya ingin tidur ini karena nanti malam akan tahajud. Wah, itu kan pahala semua hidup. Termasuk syabun nasa fi ibadatillah. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu masih ada untuk sampai dan juga ada tujuan yang lain. Nah, kalau sampai nanti jadi takmir masjid, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hatinya ingat pada masjid, untuk membersihkan masjid, untuk merawat masjid, untuk beribadah di masjid, untuk mengajak masyarakat supaya bersama-sama memakmurkan masjid baik secara fisik maupun non fisik. Dia juga nanti akan mendapatkan bonus dari Allah ketika di padang pasar dia tidak akan panas. Wah, ternyata tidak bisa ditakmir masjid. Ada tambahan lagi siapa? Kaya. Sampai jadi saudagar kaya. Amin. Nah, jadi orang yang kaya, punya tanahnya lebar, pabriknya banyak. Ternyata apa? Dia banyak sedekah. Tapi sedekahnya tidak riya. Sedekahnya tidak di live pakai FB, enggak. Dia sampai digambarkan kalau dia bersedekah tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Betul-betul dirahasiakan. Tanyakan sama Syarif. Coba dibangunkan, Syarifuddin. Ya Syarifuddin, apa yang dirahasiakan Syarifuddin? Tahu apa yang dirahasiakan Syarifuddin? Boten dong. Ya. Jadi itu ada bonus nanti itu ketika dia banyak bersedekah ikhlas karena Allah, tidak dipublish kayak sekarang itu. Nah, itu. Nah, kalau itu tidak bisa, ada lagi. Hatinya itu adalah orang yang istiqomah, tidak mudah tergoda. Yang laki-laki tidak mudah tergoda perempuan, yang perempuan tidak mudah tergoda laki-laki. Kalau saatnya menikah, menikah. Apa katanya? Rajulun da'athum ra'atun data jamalin wa manshibin faqala ma'adallah. Seorang pemuda digoda oleh perempuan yang cantik. Dia mempunyai kedudukan yang tinggi. Tapi diajakannya itu serong, diajak pacaran, tidak diajak menikah. Apa jawabnya? Mohon maaf, aku takut kepada Allah. Ada enggak yang kayak ini? Faisal, berani soal. Tian, berani. Nah, ini Dani, berani. Nah, itu juga itu masih ada sisa untuk kita ini termasuk 7 golongan yang tidak panas seperti imam yang adil. Semoga kita termasuk di antara golongan yang 3 ini, yang 7 ini. Semoga kita bisa kalau jadi pemimpin imam adil, masih hatinya mikirkan masjid, senang bersedekah, masa kecilnya ibadah kepada Allah, sehingga kita mendapatkan kesempatan sangat banyak. Jadi imam lagi, orang yang senang dengan masjid lagi, senang bersedekah, dan ditambah lagi kalau malam hari dia beribadah kepada Allah dengan tulus ikhlas dan menangis sampai meneteskan air mata memikirkan dosa-dosa yang dilakukan dan tidak ada yang tahu. Coba kalau ini sampai lakukan, maka potensi untuk selamat nanti di padang mahsyar akan terbuka. Semoga kita semua bagian daripada mereka. Amin ya rabbal alamin. Waqala, dan bersabda Nabi, al-muqsituna, adapun orang-orang yang adil, ala manabirah, yaitu di atas beberapa mimbar, minurin, dari cahaya. Siapa itu? Alladzina, siapa al-muqsitun? Alladzina, orang banyak, ya'diluna, yang adil. Siapa orang banyak? Fi hukmihim, dalam keputusan orang banyak, wa ahlihim, dan keluarganya orang banyak, wa ma wallau, dan tidak bengkok. Di sini apa katanya? Wa qala an-nabiyyu
al-muqsituna ala manabira min nurin alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wallau. Bahwa nanti orang-orang yang adil itu akan mendapatkan penghargaan yang sangat besar di depan manusia ketika semua manusia berkumpul, mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat berkumpul. Dia berada di atas mimbar, mimbarnya terdiri dari cahaya. Dari orang tahu hebat, ya, dapat penghargaan dari Allah, bukan dari manusia, dari Allah. Nah, semua orang pada melihat, wah hebat juga gitu ya. Siapa muksid itu? Ketika dia memberikan keputusan selalu adil. Berikan keputusan selalu adil. Begitupun dalam urusan rumah tangga juga dia adil. Memutuskan dengan istrinya adil, memutuskan dengan anaknya juga adil, dan tidak bengkok-bengkok. Maka itu insya Allah akan selamat. Kesimpulannya begini, mari kita itu menyayangi orang lain dengan dibuktikan dengan berbuat adil. Baik itu adil dalam konteks pribadi, konteks berkeluarga, konteks berbangsa dan bernegara. Dan jabatan apapun yang kita miliki harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan Allah yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi serta ijma' ulama. Dan dilakukan semata-mata mengharapkan ridha dari Allah. Maka balasannya dia itu akan mendapatkan rahmat dari Allah. Dia akan nanti di akhirat akan mendapatkan kedudukan yang sangat mulia, yaitu dia tidak panas ketika di padang mahsyar, dan ketika manusia berkumpul semua dia akan diberikan mimbar yang terdiri cahaya. Inilah yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.